Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang jasa-jasa bank lainnya. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya Kamisah dari BP 2039. Selanjutnya rekan saya yaitu Ferdi Afizon dari BP 2002. Yang ketiga adalah Dava Dwi Ananta dari BP 2036. Dan yang terakhir adalah Fatihah Aisyah Putri dari BP 2005. Nah, pertama saya akan menjelaskan yaitu apa itu jasa bank lainnya. Jasa bank lainnya merupakan kegiatan perbankan yang ketiga, di mana tujuan pemberian jasa bank ini yaitu untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana serta menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, maka akan semakin baik dalam artian jika nasabah hendak memerlukan suatu transaksi perbankan, maka nasabah cukup hanya dengan satu bank saja. Yang kedua adalah keuntungan dari jasa bank, yaitu pertama biaya administrasi, yang kedua biaya kirim, yang ketiga biaya tagihan, 4 biaya profesi dan komisi, yang kelima biaya sewa, keenam biaya iuran dan biaya lainnya. Yang ketiga yaitu jasa bank lainnya. Yang pertama yaitu transfer atau kirim uang. Transfer yaitu suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer, baik itu transfer uang masuk maupun transfer uang keluar, yang akan mengakibatkan adanya hubungan antar cabang yang bersifat timbal balik. Jasa bank lainnya yang kedua yaitu clearing. Clearing adalah jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat dan yang akan dikliringkan di lembaga clearing atau penagihan warkat seperti cek atau biliet giro dalam kota. Nah, apa tujuan dilaksanakannya clearing oleh Bank Indonesia? Antara lain sebagai berikut. 1. Memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Yang kedua, agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, aman, dan efisien. Jasa bank lainnya yang ketiga yaitu inkasso atau collection. Inkasso merupakan jasa bank untuk menagih warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Jenis-jenis inkasso ada 2. Yang pertama, inkasso masuk. Inkasso masuk atau tagihan masuk atau beban rekening atau warkat yang dikeluarkan oleh nasabah sendiri yang hasilnya akan dikirimkan ke cabang Pemprakarsa untuk keuntungan pihak ketiga. Yang kedua yaitu inkasso keluar, yaitu kegiatan untuk menagih suatu warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah bank lain, dan di sini bank yang menerima amanat dari nasabahnya sendiri untuk menagih warkat tersebut kepada seorang nasabah bank lain di kota lain. Keuntungan dari inkasso: 1. Lebih hemat biaya. Yang kedua, lebih hemat waktu. Yang ketiga, terhindar dari resiko kehilangan. Nah, apa manfaat dari inkasso sendiri? Yaitu manfaat dari inkasso: 1. Membuat lebih efektif dan efisiensi dalam menyelesaikan tagihan antar kota atau luar negeri. Yang kedua, lebih menguntungkan dan nasabah mempunyai reputasi yang lebih jelas. Yang ketiga, selanjutnya yaitu warkat inkasso. Tidak semua warkat yang diterbitkan bank bisa dimaksudkan dalam aktivitas inkasso. Ada 2 jenis warkat atau kelompok warkat yang diinkassokan, seperti 1. Inkasso dengan warkat tanpa lampiran adalah warkat inkasso yang dipakai pada saat menjalankan inkasso dengan tidak melampirkan dokumen apapun, misalnya cek atau biliet giro. Yang kedua yaitu inkasso dengan warkat berlampir, yaitu warkat yang inkassonya harus terlampir dokumen yang lengkap atau dokumen pendukung, misalnya kwitansi, faktur, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu warkat-warkat yang digunakan dalam inkasso seperti 1 cek, 2 biliet giro, 3 wesel, 4 kwitansi, 5 surat aspek, 6 dividen, 7 kupon, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu keuntungan yang diperoleh dari transfer.
seperti kelancaran transaksi perdagangan, seperti yang pertama adalah kemudahan dalam transaksi pembayaran, yang kedua adalah keamanan yang lebih terjamin. Berikutnya yaitu prosedur transfer. Di dalam transfer ada 4 pihak yang terlibat, yaitu pertama yaitu nasabah, yaitu pemilik pihak atau pemberi yang memberi amanah kepada bank untuk memindahkan dananya ke pihak penerima. Yang kedua adalah bank penarik, yaitu bank yang menyediakan serta menerima dana dan amanat dari atas dana untuk ditransfer kepada pihak bank tertarik. Yang ketiga adalah bank tertarik, yaitu bank yang menerima transfer masuk dari bank penarik untuk diterima kepada penerima dana akhir. Yang keempat adalah penerima dana, yaitu pihak akhir yang menerima dana transfer dari bank tertarik. Selanjutnya yaitu transfer biaya atau biaya transaksi. Yang pertama yaitu transfer keluar, yaitu salah satu jenis pengiriman uang yang dapat disederhanakan melalui lalu lintas pembayaran dengan mengirimkan uang keluar. Yang kedua adalah transfer masuk, yaitu di mana bank menerima amanat dari salah satu cabang untuk membayar sejumlah uang kepada si penerima. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Hafizon, BP 190107-2002 dari kelompok 5, akan melanjutkan penjelasan tentang jasa-jasa bank lainnya yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, untuk materi pertama, saya akan membahas tentang jasa bank lainnya, yaitu banknotes. Banknotes ini adalah uang kartal yang diterbitkan oleh bank asing yang sering kita kenal dengan devisa tunai. Nah, banknotes itu sendiri dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu diantaranya banknotes itu mudah diperjualbelikan, kemudian dua nilai tukar yang terkendali, ketiga frekuensi penjualannya yang sering terjadi, kemudian yang keempat dan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang menyebabkan banknotes itu bisa terbitkan oleh bank lain atau bank dari luar negeri. Nah, ternyata banknotes itu ada dua golongan, yaitu ada banknotes yang kuat dan ada banknotes yang lemah. Yang termasuk kepada contoh banknotes yang kuat ada USD maksud saya, SGD, dan juga AUD, serta yang lainnya. Sementara yang termasuk golongan lemah itu ada ITL, NLG, FRF, CAD, dan lainnya. Nah, meskipun banknote sendiri diterbitkan dari bank luar negeri, hanya saja bank di Indonesia bisa menolak atau tidak mengesahkan banknote tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan. Yang pertama, banknote itu sendiri cacat sehingga tidak bisa digunakan atau rusak. Kemudian yang kedua, tergolong dalam valuta lemah, artinya dia tidak merupakan nilai valuta asing yang sangat lemah. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki persediaan. Yang keempat itu diragukan keabsahannya. Nah, dari empat poin tadi, maka bisa saja banknote tidak bisa diterbitkan di Bank Indonesia. Materi selanjutnya adalah LC atau Letter of Credit. LC itu merupakan suatu jasa bank di mana bank memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan arus barang ekspor atau impor, termasuk barang dalam negeri atau dalam arti antar pulau. Nah, kegunaan LC sendiri itu adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli atau importir maupun penjual atau eksportir dalam transaksi dagangan. Letter of credit sendiri memiliki berbagai jenis, berbagai bentuk. Yang diantaranya ada revocable LC atau revocable LC ini merupakan LC yang di setiap saat dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh bank pembuka, open bank, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada beneficiary-nya. Jadi revocable LC ini dapat seluasa bank untuk membatalkan atau diubah secara sepihak oleh bank. Ada juga irrevocable LC. Irrevocable LC ini justru kebalikan dari revocable LC, di mana bank tidak dapat dengan mudah untuk membatalkan atau mengubah
tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Selanjutnya ada Site LC, ada License LC, ada Restricted LC, ada juga Unrestricted LC, serta yang lainnya. Nah, untuk pengurusan LC ini sendiri, kita membutuhkan beberapa dokumen penting agar kita bisa mendapatkan jasa bank letter of credit. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu tidak antara lain adalah Bill of Lading atau konsumen. Bill of Lading ini berfungsi sebagai bukti tanda pengiriman, bukti kontrak pengangkutan penyerahan barang, serta sebagai bukti pemilikan atau dokumen kepemilikan barang. Kemudian ada juga draft atau wesel, ada faktur, asuransi, daftar pengepakan atau packing list, certificate of origin, certificate of inspection, serta lainnya dokumen-dokumen penting yang menunjang untuk kegiatan ekspor impor barang supaya kita bisa mendapatkan jasa letter of credit ini. Nah, materi selanjutnya adalah traveler check. Apabila kita melakukan suatu perjalanan ke negara lain yang jauh misalnya, kita tentunya tidak mungkin akan membawa mata uang dari negara asal kita atau membawa uang banyak dari negara kita. Lalu bagaimana cara kita untuk memudahkannya? Maka bank menyediakan jasa traveler check. Traveler check sendiri adalah uang kartal yang terbitkan oleh bank untuk para pelancong-pelancong atau wisatawan yang datang ke dalam negeri, yang prinsipnya mirip dengan uang kartal yang dapat ditukarkan menjadi uang rupiah atau uang lainnya. Lalu apa saja keuntungan jika kita menggunakan traveler check ini? Tentu saja yang menjadi keuntungan pertama jika kita menggunakan traveler check ini adalah keamanan. Kenapa? Karena kan kita tidak membawa uang tunai secara banyak. Kita hanya membawa selembar kertas, yaitu traveler check tersebut, sehingga rasanya lebih aman dan lebih mudah untuk dibawa kemana-mana. Kemudian kedua juga lebih mengurangi risikonya kehilangan uang, karena setiap traveler check yang hilang dapat diganti. Kemudian yang ketiga, itu memberikan rasa percaya diri, kan dengan hanya membawa traveler check saja, tidak membawa uang banyak, kita lebih enteng untuk berjalan dan serta menikmati perjalanan kita untuk berwisata. Dan yang selanjutnya itu traveler check sendiri dapat dijadikan sebagai cendera mata, karena bentuknya yang unik, bisa dijadikan sebagai hadiah buat teman, kolega, atau nasabah. Kemudian yang kelima, biasanya setiap pembelian traveler check itu tidak dikenakan biaya, baik pada saat pencairan maupun penerbitan. Jasa bank terakhir adalah bank garansi dan referensi bank. Garansi itu kan jaminan ya. Berarti di sini bank memberikan sebuah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik itu mau perorangan, perusahaan, badan atau lembaga lainnya dalam bentuk surat perjanjian. Dalam pemberian fasilitas bank garansi ini ada 3 pihak yang terlibat, yaitu pihak penjamin, itu bank itu sendiri, pihak terjamin, yaitu nasabah yang mengajukan penjaminan, kemudian yang ketiga adalah pihak penerima jaminan. Ini adalah pihak ketiga tempat kita untuk melakukan pembayaran. Nah, tujuan dari adanya garansi ini, pemberian pihak garansi ini oleh bank kepada pihak penerima jaminan atau yang dijaminkan, yaitu pertama adalah memberikan bantuan fasilitas dan kemudian memperlancar transaksi bagi nasabah. Ya, dengan kata lain, ini adalah meringankan beban kita untuk melakukan sebuah pembayaran. Kemudian yang kedua, bagi pemegang jaminan, bank garansi adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian apabila pihak yang dijaminkan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapatkan ganti rugi dari pihak perbankan. Jadi orang yang melakukan atau yang sebagai penerima jaminan itu tidak ragu lagi untuk melakukan sebuah kegiatan transaksi dengan orang yang terjamin. Kemudian selanjutnya adalah menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan yang dijaminkan maupun yang menerima jaminan. Masih banyak tujuan lain dari bank garansi ini, dan ini juga merupakan langkah bank untuk memudahkan atau mendongkrak ekonomi masyarakat. Demikian saja materi dari saya yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Fitri. Kali ini saya akan menjelaskan jasa-jasa bank nomor 9, 10, 11, dan 12.
Jasa bank nomor 9 yaitu bank garansi adalah suatu jaminan perusahaan yang diberikan oleh bank kepada pihak-pihak tertentu baik perorangan, perusahaan, badan maupun lembaga yang telah dinyatakan melalui surat jaminan. Jenis-jenisnya adalah satu, bank garansi untuk penangguhan biaya masuk, yaitu yang diberikan kepada kantor bea cukai untuk penangguhan pembiayaan atas biaya yang masuk. Yang kedua yaitu bank garansi untuk kita cukai tembakau yang diberikan untuk kantor bea cukai perusahaan pabrik rokok yang guna penangguhan pembayaran kita cukai tembakau atas rokok-rokok yang dikeluarkan pabrik untuk peredaran. Yang ketiga yaitu bank garansi untuk tender dalam negeri, diberikan kepada bauir yang memberikan pekerjaan untuk kepentingan levendaris atau kontraktor yang akan mengikuti tender yang berada di luar negeri tersebut. Yang keempat yaitu bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan, adalah bank garansi yang akan diberikan kepada bauir untuk kepentingan kontraktor guna menjamin pelaksanaan pekerjaan yang diterima oleh bauir. Yang kelima yaitu bank garansi untuk uang muka pekerjaan, diberikan kepada bauir untuk kepentingan menerima pembayaran berupa uang dari yang memberikan pekerjaan tersebut. Yang keenam yaitu bank garansi untuk tender luar negeri, yang diberikan kepada kontraktor bauir untuk mengikuti tender yang bauirnya adalah pihak dari luar negeri. Yang nomor 7 yaitu bank garansi untuk perdagangan, adalah bank yang diberikan kepada dealer atau agen perdagangan. Yang kedelapan adalah bank garansi untuk penyerahan barang, yang diberikan kepada nasabah yang akan melakukan penyerahan barang. Yang nomor 9 yaitu bank garansi untuk mendapatkan keterangan pemasukan barang, diberikan untuk pengeluaran barang yang L atau C-nya belum dibayarkan secara penuh oleh lesantaris. Selanjutnya yaitu jasa bank nomor 10, memberikan jasa-jasa di pasar modal, adalah jasa-jasa bank yang diberikan dalam rangka mendukung kelancaran transaksi di pasar modal, antara lain satu yaitu penjamin emisi, yaitu bank investasi yang berkomersial atau perusahaan jalak yang bekerja dengan emiten untuk menjual emisi baru. Yang kedua yaitu penjamin atau orang yang berjanji untuk membayarkan pinjaman apabila peminjam tidak dapat memenuhi pembayaran. Yang ketiga yaitu wali amanat, yaitu lembaga penunjang di pasar modal yang diperlukan hanya apabila perusahaan melakukan penerbitan efek dalam bentuk obligasi. Yang keempat yaitu perantara perdagangan efek atau PIALOP, yaitu pihak yang melakukan jual beli efek untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain. Yang kelima adalah perdagangan efek, sama seperti yang nomor 4 tadi. Yang keenam yaitu perusahaan yang mengelola data, adalah perusahaan yang mengelola suatu investasi tertentu yang sumber dananya berasal dari investor. Jasa bank nomor 11 yaitu menerima setoran. Jasa ini digunakan untuk membantu nasabahnya dalam mengumpulkan setoran atau pembayaran melalui bank. Di antaranya adalah melakukan satu, pembayaran listrik, 2, melakukan pembayaran telepon, 3, melakukan pembayaran pajak, 4, melakukan pembayaran uang kuliah, yang 5 adalah pembayaran rekening air, dan yang keenam adalah setoran ONH. Selanjutnya itu jasa bank nomor 12 yaitu melakukan pembayaran. Satu yaitu pembayaran gaji atau suatu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan atas pekerjaan atau hal yang telah dilakukan oleh karyawan tersebut yang telah tertera dalam bentuk kontrak kerja. Yang nomor 2 adalah pembayaran uang pensiun, adalah pembayaran yang berupa penghasilan yang diterima setelah bekerja secara sekian tahun dan sudah memenuhi usia untuk pensiun. Yang ketiga adalah pembayaran bonus, adalah suatu pembayaran kompetensi dari perusahaan kepada karyawan yang diberikan apabila kinerja tahunan perusahaan telah melebihi batasnya. Yang kelima adalah pemberian hadiah, dan yang terakhir adalah pembayaran dividen dan adalah pembagian laba kepada pemegang saham atas saham yang dimilikinya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.